Pada kali ini kita akan membahas tentang fungsi daripada katup dia mempunyai sama-sama fungsi menggerakkan satu buah silinder. Ini yang 4/2, dan ini juga dia memberikan satu silinder juga. Di sini dilihat bahwa pada posisi solenoid ada pair pegas atau spring, nah berarti posisi solenoid harus mampu melawan regang spring. Sedangkan di sini tidak dilengkapi dengan spring, tapi dilengkapi hanya dengan solenoid sama adjustable, itu secara manual. Nah, kita akan membedakan karakteristik kerja daripada dua valve ini untuk megas silinder. Nah, sekarang kita mulai untuk merangkai sistem hidrolik, yaitu silindernya dulu, atau rangkaian secara siklus hidroliknya. Itulah pompa, saluran dari pompa masuk ke terminal masuk ke terminal input, sedangkan satu lagi terminal T, pastikan di pompa itu kita hubungkan ke posisi terminal output ya. Nah, kemudian terminal input ini harus dihubungkan ke pressure valve ya, sebagai pembatas tekanan atau pengaman tekanan. Jika berlebihan dia akan kembalikan ke kita pasangkan di terminal input, kita langsung hubungkan ke terminal P ya, P pada pressure valve ya. Dan kemudian yang T nya kita hubungkan ke terminal output atau terminal turun atau kembali ke power pack atau tangki power pack. Lanjutkan. Kemudian untuk skala on off nya kita pasang setelah adanya relay valve pasang ya. Ini adalah skala on off ya, atau menghubung atau memutuskan tekanan. Kita pasang sambungan T, karena di sini kan kita hubungkan nanti ke dua buah power atau terminal P pada dua buah katup yang berbeda ya. Maka di sini kita pasang sambungan T. Kemudian sambungan T ini kita hubungkan masing-masing terminal P pada katup yang akan kita bandingkan kerja tadi ya. Inilah katup 4/2. Kemudian kita hubungkan lagi ke P katup 4/3. Nah, sekarang kita hubungkan terminal T yang ada pada katup 4/3 tadi ya. T nya kita hubungkan ke terminal output ya. Oke, dan kita pasang ya. Itu juga yang katup 4/2, T nya juga kita kembalikan ke terminal turun ya, terminal balik ke reservoir atau yang ada pada power pack ya. Nah, sudah pasang ya. Jadi T itu pastikan kembali pada terminal balik ya. Oke, lanjutkan. Kemudian outputnya yaitu adalah A ya, kita hubungkan ke silinder untuk maju ya. Kemudian yang B udah. Kemudian terminal B itu dihubungkan ke terminal mundur silinder. Lanjutkan, kita akan hubungkan terminal A dan B valve ke silinder. Terminal A ya, kita hubungkan ke terminal maju silinder. Dan kemudian terminal B ya, kita hubungkan terminal B, kita hubungkan ke silinder mundur ya. Ya, semua hubungan terminal sudah kita hubungkan dengan benar ya. Palingan nanti kita tambah dengan one way flow control untuk silinder masing-masing silinder ya. Baik itu untuk maju silindernya kita hubungkan nanti baik di silinder pertama atau silinder kedua ya. Dan sekarang kita hubungkan dulu untuk maju silinder yang pertama menggunakan one way flow control supaya dapat kita lihat berapa besar pengaturan dari one way flow control ya, sehingga kita lengkapi dengan manometer. One way flow control kita hubungkan ke manometer, kemudian kita sambung lagi kembali
ke saluran maju silinder. Hingga rangkaian hidrolik kita seperti ini. Itu merupakan pompa tangkinya, tangki. Nah, sekarang kita akan memfungsikan membandingkan dua buah kerja valve seperti yang tadi, ya, yaitu valve 5/3 middle valve sama valve 4/3 middle valve, 4/3 ya, 4/3 middle valve sama valve 4/2. Sekarang kita rancang rangkaian pada elektrohidroliknya. Rangkaiannya elektrohidrolik yang dua papan inilah, ini kontrol yang sebelah kiri adalah untuk apa? Untuk start dan emergency. Ini relay untuk aktivasi menggunakan valve 4/2 ya. Kita lihat bagaimana teknik merangkainya. Kemudian yang ini start dan emergency ini kita gunakan untuk aktivasi valve yang ini ya. 4/3 middle ya. Jadi bagaimana teknik merangkainya supaya kita bisa membedakan proses dalam membuat rangkaian menggunakan dua buah valve yang berbeda pada sistem hidrolik. Ya, kita rangkai. Kita hubungkan terlebih dahulu sumber listrik 24 volt dan groundnya. Input start, hubungkan ke 24 volt. Kemudian NO nya langsung kita hubungkan ke sensor satu, sensor minimal ya, minimal. Kemudian NO nya yang 4 kita hubungkan ke A1 relay pertama, A2 nya kita hubungkan ke ground ya. Pada sistem ini kita tidak menggunakan sistem pengunci ya, karena sifat daripada valve nya ya, untuk gerakan hanya maju mundur dan otomatis ya. Kemudian NO nya di situ ada angka 21, berarti dari sumber ya, sumber. NO nya adalah 24. Langsung kita hubungkan ke solenoid ya, untuk memacu silinder ya. Kemudian hubungkan ke ground. Berikutnya sensor maksimal, satunya hubungkan ke sumber 24 volt. Lalu 4 nya hubungkan ke A1 relay kedua. A2 nya kita hubungkan ke ground ya. A2 ini kita hubungkan ke ground. Kemudian NO relay kedua ini kita hubungkan ya. Yang 11 kita hubungkan ke sumber ya. Kemudian 14 atau 14 kita hubungkan ke solenoid ya, untuk mundur ya. 11 nya kita hubungkan ke solenoid untuk mundur ya. Dan satu lagi kita hubungkan ke ground. Benar ya, rangkaian sudah selesai untuk sistem silinder menggunakan valve 4/2. Sekarang kita testing. Hidupkan dulu power ya. Baru hidupkan, kemudian kita hidupkan pompa ya. Nah, sekarang kita coba start. Kan start. Start ya. Sini. Start lagi. Nah, sekarang kita pindahkan ke otomatis ya. Pindahkan terminalnya ke detent switch. Sekarang ditekan. Sistem akan bergerak otomatis ya. Nah, di sini kita lihat bahwa sistem ini relay atau solenoid pada valve-nya ini tidak perlu lakukan penguncian pada sistem kontrol relay ya. Tidak perlu ya. Nah, nanti kita lihat bandingkan dengan sistem yang menggunakan yang 5/3. Sekarang kita stop. Nah, stop. Perhatikan untuk mematikan pompa hidrolik, ini tekanan pressure valve harus dinolkan dulu. Kemudian baru kita matikan. Sekarang kita lanjut merangkai untuk kontrol kedua untuk sistem katup 4/3. Ya, kita mulai. Pas button, sumbernya berasal dari 24 volt. NO nya hubungkan ke satu sensor minimal. NO nya sensor minimal atau 4 kita hubungkan, mengaktifkan relay pertama A1, sedangkan A2 relay itu kita hubungkan ke ground.
Kemudian kita kunci. Nah, relaynya wajib kita kunci ya. Sekarang kita kunci 11 relay yang pertama masuk ke sumber, NO-nya adalah 14. Kita hubungkan ke 11 relay ke-2 sebagai pemutus, berarti kita ambil NC-nya adalah angka 12. Angka 12 kita hubungkan kembali ke A1 relay pertama ya. Kemudian NO tadi, NO daripada relay pertama kita hubungkan langsung ke solenoid ya. Kita hubungkan ke solenoid untuk maju ya. Maju, kemudian kita hubungkan ke ground. Perhatikan sini, kita menghubungkan di posisi B. Kenapa? Kalau kita perhatikan gerak inilah, nah, posisi normal, dia middle. Nah, karena di sini dihubungkan solenoid B ya, berarti posisi B itu yang akan terhubung adalah yang A-nya, yang A ini terhubung, ya, sehingga ini jadikan untuk maju. Ya. Kalau jika solenoid B yang dihubungkan, lanjutkan. Sekarang kita hubungkan ke ground. Kemudian sensor maksimal, satunya ke 24 volt atau sumber. NO nya nomor 4 kita hubungkan ke relay kedua. Atau satu relay kedua kita hubungkan. Lalu A2 nya kita hubungkan ke ground. Kemudian kita kunci relay keduanya. Ambil angka 21 ke sumber. Lalu 24 nya sebagai NO. Kita hubungkan ke 21 relay pertama. Kemudian dua-duanya NC kita hubungkan ke 1 relay kedua. Nah, sekarang tinggal menghubungkan output daripada relay kedua. Hubungan relay kedua, NO relay kedua ya. Kita hubungkan ke solenoid A. Kemudian kita hubungkan yang groundnya, kita hubungkan ke ground. Nah, demikianlah rangkaian untuk sistem valve 5/3. Sekarang kita uji coba. Kita tes, nyalakan dulu pompa hidroliknya. Start lagi. Nah, sekarang kita pindahkan untuk otomatis. Kita aktifkan. Nah, sekarang juga kita aktifkan yang silinder pertama. Ini pertama kita atur dengan menggunakan flow one way control. Nah, di sini dapat kita bedakan bahwa fungsi mengaktifkan dua buah valve solenoid yang 4/2 dengan 4/3 itu sangat berbeda. Ya. Kenapa? Tetap perbedaannya adalah karena pada valve 4/3 middle itu valve-nya dilengkapi dengan spring ya. Spring. Ya, ini ada spring di sini. Nah, ada solenoid, ada spring, ada adjustable. Jadi spring ini harus wajib lakukan penguncian terhadap relay. Kenapa? Karena dia tidak akan kuat jika relay itu aktif hanya seketika. Jadi supaya dia kuat, relay aktif seketika itu harus kita kunci. Jadi proses pengunciannya pun, rangkaiannya pun beda antara valve yang menggunakan 4/2 dengan valve yang menggunakan 4/3 ya, yang berfungsi sebagai 4/3 middle. Jadi dia harus dikunci. Nah, inilah model pergerakan daripada sistem elektrohidrolik menggunakan dua buah valve yang berbeda. Dan sekarang kita matikan. Matikan, posisinya pasti berada pada posisi minimal ya. Matikan, dia pasti berada pada posisi minimal. Kemudian untuk mematikan sistem, tekanan daripada hidrolik harus kita low kan. Mengatur pada one way diatur pada reverse valve. Kemudian kita matikan pompa hidrolik. Dan kita matikan power supply pada sistem elektrohidrolik. Demikian sistem elektrohidrolik menggunakan dua buah fungsi yang berbeda antara valve solenoid 4/2 dengan valve solenoid 4/3.